Mas, kenapa ketika kemarin Israel menghajar habis Palestina, kenapa negara-negara di kawasan Arab cenderung berdiam diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Opsi. Kali ini kita akan bicara soal politik global. Kalau tadi kita bicara Indonesia dari hulu sampai hilir sampai hari ini, bicara semua dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Kali ini kita pengen tahu tentang politik global atau kebijakan hari ini, atau kira-kira Indonesia, kalau misalkan kita sering dapat sentingan Indonesia nih Cina banget nih, Indonesia nih Amerika banget nih. Nah, kita pengen tahu nih dari pakarnya langsung, dari Mas Umam, karena beliau juga merupakan salah satu orang yang expert di bidang ekonomi. Beliau juga expert di hubungan internasional kira-kira, Mas. Oke, langsung saja Mas Umam. Siap. Jadi kalau discuss kita teman-teman muda itu bicaranya ini, Mas, selalu memandang Cina ini gimana sih, Amerika ini gimana sih. Akhirnya pada akhir obrolan itu biasanya Indonesia ini Cina banget di bidang ekonomi. Gimana, sepakat gak Mas kalau misalnya akhirnya seluruh orang itu berpikir begitu? Hari ini ekonomi Indonesia itu bergeser kiblatnya ke Cina. Yang pasti begini, yang mengalami pergeseran itu bukan hanya Indonesia, tetapi di hampir negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik dan termasuk di kalangan Afrika juga mengalami pergeseran signifikan. Iya. Ambil contoh Australia. Australia itu mengalami dilema yang luar biasa. Kita tahu Australia itu memiliki fakta pertahanan dengan Amerika Serikat dan juga New Zealand yang disebut dengan ANZUS. Itu adalah sebuah fakta pertahanan sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi kemudian sekarang Australia mengalami kebingungan, dilema. Kenapa? Karena secara ideologi dan juga konteks kepentingan pertahanan keamanan di wilayah Asia Pasifik, dia masih sangat bergantung pada Amerika sebagai aliansi tradisionalnya. Tetapi dalam konteks ekonomi, sejak tahun 2009 sampai sekarang, basis perdagangan di dalam negeri dan juga perdagangan luar negeri terkait dengan konteks komoditas-komoditas barang ekspor impornya itu didominasi oleh China. Sehingga kemudian dia mengalami dilema. To some extent dia membutuhkan dukungan dari Amerika, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa melepaskan ketergantungan ekonominya terhadap China. Australia. Lalu bagaimana dengan Asia Tenggara? Asia Tenggara juga sama. Maka pada tahun 2009 saya masih ingat itu, yang semula nomor satu adalah Jepang dan juga Amerika Serikat sebagai partner perdagangan ASEAN. Tetapi kemudian sejak tahun 2009 yang nomor satu adalah China. Kenapa? Karena memang dia memiliki satu kapasitas ekonomi yang luar biasa. Dengan pertumbuhan ekonomi waktu itu sekitar 9%, konstan 9% selama berapa tahun. Dengan GDP yang sedemikian besar, dengan kekuatan ekonomi yang sedemikian besar. Nah, oleh karena itu ini harus diantisipasi. Tetapi ada catatan yang cukup menarik juga, misalnya kenapa kemudian masyarakat Asia Tenggara dan juga di kawasan Asia Pasifik secara general, termasuk Australia yang adalah kepanjangan tangan langsung dari Amerika, cenderung welcome kepada China. Nah, ini harus dilihat. Kenapa mereka welcome kepada China? Padahal China katanya komunis. China katanya berbeda ideologi. Nah, secara karakter yang membedakan adalah ini menjadi catatan dari teman-teman di studi hubungan internasional. China di dalam kebangkitannya dia mampu menampilkan charm defensive strategy. Charming defensive strategy. Atau dalam konteks yang lebih ekstrim bisa kategorinya charming offensive strategy.
dia ofensif, tetapi charming. Caranya apa? Pendekatan ekonomi. Iya. Tanpa kemudian dia masuk di dalam konteks intervensi kebijakan publik terkait dengan politik dan pertahanan keamanan. Tetapi secara ekonomi, negara-negara tadi dibuat bergantung kepada dia. Iya. Tetapi ingat, bahwa charming offensive strategy itu, dia kemudian bisa bertransformasi menjadi alarming offensive strategy. Sebuah pendekatan ofensif yang membuat kita jadi terhentak. Ternyata Cina seperti itu. Indikatornya apa? Indonesia dulu tidak masuk dalam bagian dari claimant state terkait dengan dispute Laut Cina Selatan. Tidak ada. Karena wilayah dispute-nya itu hanya pada layer sebelum Natuna. Tetapi coba kita lihat, 5 tahun bahkan 10 tahun belakangan, ketika negara di kawasan Asia Tenggara mulai bergantung terhadap ekonomi China, dia mulai menunjukkan agresivitas dia di wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan dia berkali-kali masuk ke wilayah Natuna. Indonesia. Maka kemudian ini harus diantisipasi. Itulah tadi transformasi, perubahan ya, shifting foreign policy dari charming offensive strategy, dia bisa berubah menjadi alarming offensive strategy. Sekitar awal 2020 yang lalu ya, sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, saya bertemu dengan sahabat-sahabat dari dari komunitas masyarakat sipil, NGO, dan juga lembaga think tank dari lintas kampus Asia Tenggara di Kuala Lumpur di Malaysia. Ada beberapa teman dari Vietnam, ada dari Laos, ada dari Kamboja, ada dari Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. Singapura nggak ada, karena mungkin dia merasa lebih kredibel secara ekonomi. Nah, di situ ada proses evaluasi dari riset kita. Jadi kita menyelenggarakan sebuah riset yang didukung oleh CIPE, Center for International Private Enterprise, berbasis di Washington DC. Intinya bahwa kecenderungan tren dependensi dan ketergantungan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memang semakin tinggi terhadap China. Baik melalui Belt Road Initiative itu ataupun skema yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan soal ideologi, ini soal pragmatisme pilihan ekonomi. Kalau kemudian terjadi perubahan, memang terjadi perubahan. Kenapa? Karena mereka yang mampu menyediakan dukungan investasi dan juga memiliki kekuatan pasar yang cukup mendukung bagi negara-negara berkembang. Dan pada saat yang sama kita tahu, kalau misal kemudian selama sejak Perang Dunia I, Perang Dingin, kiblat kita adalah Amerika, tetapi kemudian ketika ekonomi Amerika mulai goyah, terutama pasca habisnya logistik terkait dengan Perang Teluk Kedua, pasca WTC. Kemudian pada tahun 2008 ada krisis Lehman Brothers yang kemudian mengacaukan sistem keuangan global itu. Akhirnya kemudian ada kebutuhan untuk penciptaan lapangan kerja di dalam Amerika Serikat sendiri. Ketika kebutuhan itu muncul, maka kemudian evaluasi terhadap konteks perdagangan internasional mereka dilakukan. Dan fakta menunjukkan bahwa memang neraca perdagangan Amerika dan China memang jomplang. Maka kemudian muncullah perang dagang. Ketika perang dagang dilakukan dan kemudian Trump masuk menjadi presiden Amerika Serikat, maka dia menggunakan hedging strategy, strategi menutup diri, yang itu sangat tidak Amerika sekali. Amerika itu kan yang liberal, yang pro terhadap pasar terbuka, pro dengan multilateralisme. Ini dia keluar dari TPP, Trans-Pacific Partnership, dia keluar dari Paris Agreement, dia kemudian menutup diri. Nah, ketika kemudian Amerika menutup diri, maka pengaruh China kepada negara-negara di semua wilayah ya, khususnya di wilayah Asia Pasifik, wabil khusus di wilayah Asia Tenggara, tentu akan semakin kuat. Maka kemudian kekuatan China yang semakin kuat menancap di dalam konteks pengaruh
ekonomi, politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh pilihan politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung menggunakan hedging strategy selama kepemimpinan Trump. Sekarang udah berubah, sudah ganti di era Joe Biden. Tetapi apakah kemudian berganti 100%? Tidak juga. Buktinya apa? Ternyata konteks perang dagang Amerika dengan China juga tetap dijalankan. Artinya Amerika sendiri juga berhitung mana yang produktif secara ekonomi bagi mereka, mana yang tidak. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini Indonesia bukan kemudian pada satu level yang sifatnya ideologis kalaupun bersahabat dengan China. Ideologi di Indonesia saya kira clear, tetapi pada saat yang sama kepentingan pragmatisme politik, ekonomi itu yang berpengaruh terhadap pergeseran perilaku politik negara. Saya kira itu. Pertanyaan kedua, Mas. Kalau tadi bahas tentang Cina dan Amerika dan ekonomi, hari ini kita ketahui bahwa belakangan sedang ramai urusan Hamas di Palestina. Dan banyak hal, ini kan udah berlarut-larut sangat panjang lah. Kalau misalnya bicara soal pertarungan antara Palestina dan Israel kan udah sangat panjang. Tapi ada kabar baru, yaitu tentang digantinya presiden di Israel, Mas. Ini presiden Israel baru, kira-kira ada efeknya nggak sih, Mas, untuk politik global, khususnya untuk Palestina itu yang hari ini, Mas? Kalau menurut saya tidak akan memberikan perubahan signifikan. Jadi tampilnya Presiden Reuven Rivlin itu sebagai presiden baru di Israel, tetapi kita tahu dia juga menunjuk aktor lama sebagai Perdana Menteri, yaitu Benjamin Netanyahu, yang cukup konservatif dan dia menjadi motor penggerak bagi upaya agresi yang sangat intensif ke wilayah Palestina. Secara general tidak akan memberikan perubahan signifikan, dan perubahan itu semakin sulit dilakukan karena sekarang kita tahu tingkat ketergantungan negara-negara Teluk di Semenanjung Arab terhadap Amerika Serikat itu sangat-sangat luar biasa besar. Mungkin kita dulu pernah mendengar bagaimana Liga Arab yang terdiri dari negara-negara mainstream yang bersatu padu, bahkan mereka saling memberikan dukungan kekuatan militernya untuk menghadapi Israel. Tetapi coba kita lihat di dalam serangan kemarin Israel terhadap Palestina, kemudian kita tarik di tahun 2018, bahkan di tahun 2000 berapa itu 2008 2009 hampir ada tren penurunan soliditas dukungan di wilayah negara-negara Arab. Kenapa? Ini juga menjadi catatan. Kalau misal kemudian negara kita kemarin di Indonesia berharap pada efektivitas pendekatan yang dilakukan oleh OIC, Organisasi Konferensi Islam atau Organisasi Kerjasama Islam, Islamic Conference atau Cooperation Organization. Maka sebenarnya sampai saat ini OKI itu tidak efektif. Pertanyaannya kenapa OKI tidak efektif? Karena aktor utama OKI sendiri itu belum mampu menampilkan kapasitas kepemimpinan dan menjadi melting point bagi kompleksitas perbedaan di kalangan dunia Islam. Siapa kekuatan utamanya di OKI? Tentu Saudi Arabia. Saudi Arabia apakah bisa bertemu dengan bahasa yang diplomatis itu, bicara tentang konteks keislaman masa depan masyarakat Islam dengan Turki misalnya? Dengan Iran tentu berbeda, apalagi Iran kategorinya Syiah, bahkan dianggap bukan bagian dari Islam, karena mainstream Islam adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan mana lagi? Dengan Indonesia, kita yang selangkali mengklaim sebagai negara dengan populasi berpenduduk Islam terbesar di dunia, tetapi seringkali kita quote by quote kurang didengarkan oleh otoritas di Saudi Arabia di dalam konteks pendekatan politik global. Oleh karena itu, Saudi Arabia perilaku politiknya bukan bergantung pada bagaimana cara pandang negara-negara Islam, tetapi dia akan lebih mengikuti siapa yang menjadi induk kepentingannya. Siapa induk kepentingannya? Tentu Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebut
You name it. Siapa negara-negara terkuat di kawasan Teluk atau Semenanjung Arab secara general? Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia sendiri. Mereka adalah negara-negara yang secara kapasitas pertahanan memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pertahanan keamanan dari Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat. Bahkan bukan dukungan negara loh. Kekuatan militer Saudi Arabia itu justru lebih banyak didukung oleh kategorinya PMC, Private Military Corporation, perusahaan-perusahaan militer swasta yang isinya adalah mempekerjakan mereka-mereka mantan serdadu atau pensiunan militer Amerika Serikat. Swasta perusahaan, tetapi kemudian dibayar mahal untuk memberikan perlindungan terhadap Saudi Arabia. Dan ini sangat luar biasa. Artinya apa? Mungkin sekarang kekuatan Saudi masih cukup kuat karena basis oil and gas-nya. Tetapi coba bayangkan, the next 100 years, in the next 200 years, when the oil and gas already gone, or at least mengecil, apakah kemudian segmen PMC itu akan tetap menjaga dia? Tentu tidak. Karena ini basis supply and demand. Nah, oleh karena itu, negara-negara di Teluk tadi itu, mereka sangat bergantung kepada Amerika. Dan di negara-negara mereka, karena mereka itu ketakutan dengan narasi yang dibangun oleh Amerika tentang ancaman Iran. Maka kemudian di negara mereka dibangunlah kemudian pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, maka kemudian kalau misal ada satu kekuatan ingin menyuarakan tentang HAM, ingin menyuarakan tentang kemanusiaan, pembelaan terhadap Palestina, apakah yang akan didengar oleh Israel dengan Presiden Rivlin yang baru atau dengan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu? Akankah mereka mendengar kekuatan di sekitar Semenanjung Arab ataukah kekuatan yang lain? Tentu ini akan menjadi ironi yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak di antara teman-teman mahasiswa HI di Universitas Paramadina yang bertanya, Mas, kenapa ketika kemarin Israel menghajar habis Palestina, kenapa negara-negara di kawasan Arab cenderung berdiam diri? Bahkan sebelum tragedi kemarin, sejumlah negara-negara besar tadi itu, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, mereka melakukan netralisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi yang dulu tentang narasi pembelaan terhadap Palestina itu seolah-olah kemudian hilang begitu saja karena faktor ekonomi politik dan juga konteks pertahanan keamanan di negara-negara mereka. Sehingga kemudian kita bisa pahami tren ke depan memang agak suram. Tetapi meskipun demikian kita tidak boleh menutup mata. Indonesia sebagai kekuatan negara dengan basis penduduk muslim terbesar tetap harus bersuara lantang, bukan hanya di konteks level bilateral, tetapi juga terutama di kerja-kerja multilateral, PBB, di ASEAN juga, di kalau misalnya ada forum dengan Uni Eropa juga harus ditekan. Karena dengan begitu kita bisa menciptakan political pressure supaya kemudian berpengaruh. Meskipun pengaruhnya relatif kecil, tetapi setidaknya desakan dari masyarakat dunia itu akan mengubah perilaku politik suatu negara. Dalam konteks ini adalah Israel. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sampai akhirnya PBB berbicara lantang soal Palestina itu menjadi langkah yang konkret, Mas, yang dilakukan oleh Indonesia kira-kira gitu. Ya, setidaknya itu yang bisa dilakukan. Karena kita tidak bisa melakukan pressure pendekatan yang lebih terhadap aktor-aktor terkait. Apalagi secara kapasitas ekonomi, politik dan pertahanan sangat jauh kapasitasnya. Saya kira gitu, Mas Arief. Oke, siap, Mas Umam. Makasih sekali lagi waktunya, Mas, atas kesempatan kali ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa jumpa lagi, Mas. Barangkali Mas Umam nanti main ke studio kita. Siap, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Aduh. Makasih Mas Umam, sekali lagi Mas Umam. Siap. Terima kasih Mas Arief. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.